suka kamu. Saya suka kamu. Saya suka awak. Oh, saya suka awak. Kita terpaksa berhadapan dengan masa. Di Malaysia baik itu aksen A, E, dan O semuanya dianggap sebagai bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan dan baru bergabung ke channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja. Semoga dipermudah dan diperlancar urusannya dan aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Oke teman-teman, dalam perjumpaan kali ini saya mau mengulas sebuah video yang diunggah oleh channel Dunia Seleb teman-teman. Dalam video ini menceritakan bukti bahwa lagu Malaysia menggunakan bahasa Indonesia. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, lebih jelasnya, yuk kita sama-sama dengarkan ulasan dalam video ini sampai habis. Oke yuk. Sering dengar lagu Malaysia kan? Mengapa lagu Malaysia kedengaran seperti mengucapkan bahasa Indonesia? Bingung kan? Sama, saya juga. Akhir-akhir ini, bahasa Indonesia sedang tren diperbincangkan di berbagai kanal YouTube. Milenial Malaysia pun mulai ikut-ikutan menggunakan bahasa kita. Apalagi di Indonesia juga punya bahasa slang yang mengundang rasa penasaran negara tetangga. Beberapa akun media sosial masyarakat Malaysia juga ramai membahas anak muda di Malaysia yang sudah mulai terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini mengundang kekhawatiran masyarakat Malaysia jika bahasa Melayu akan tergeser dengan kuatnya pengaruh bahasa Indonesia. Masyarakat Indonesia kadang bingung lagu-lagu Malaysia yang berbicara menggunakan aksen E namun saat dinyanyikan menggunakan aksen A. Nah, untuk tidak menambah rasa penasaran, langsung saja kita bahas. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Dewa pupus. Kalau orang Malaysia itu, kalau misalkan mereka ngomong itu kayak British accent, dan kalau orang Indonesia ngomong itu kayak American accent. Berakar dari rumpun bahasa yang sama. DS Fun dalam proses penciptaan lagu Malaysia, mereka menggunakan bahasa baku standar, di mana bahasa baku standar bahasa Malaysia dan Indonesia memiliki tingkat kemiripan 90%. Faktor pasar juga menjadi alasan yang kuat di mana era 90-an lagu Malaysia merajai pasar Indonesia. Faktanya musisi Malaysia zaman dulu banyak menggunakan bahasa Indonesia untuk mengubah lirik yang awalnya bahasa Melayu ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu lagu yang diubah dari versi Melayu ke versi Indonesia seperti lagu Mengintai dari Tirai Kamar yang kemudian bertajuk Buih Jadi Permadani. Ada lagi lagu Eksis bertajuk Menjadi Alasan yang liriknya 90% condong ke tata bahasa Indonesia. Apalagi pihak publishing Malaysia seperti Sari Amri yang tahu jika lagu-lagu Malaysia banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Sari Amri banyak menggandeng artis-artis Indonesia seperti Nike Ardila yang punya nama besar di Malaysia. Yang mempengaruhi orang Malaysia memahami bahasa Indonesia adalah dunia sinetron, musik, dan juga para pekerja Indonesia di Malaysia. Stasiun TV3 seringkali menampilkan sinetron Indonesia biasanya pada hari Ahad ataupun Sabtu jam 1 siang. Lagu Indonesia pun tak kalah menariknya di Malaysia. Banyak lagu-lagu Indonesia seperti Peter Pan, Afgan, Rosa, dan lain-lain diputar di kafe-kafe, studio musik, dan anak-anak muda banyak yang nongkrong di situ. Mereka lebih menyukai lagu-lagu Indonesia karena menurut mereka lirik lagu Indonesia mendalam sekali. Lebih kreatif dalam membuat lirik dan melodinya. Tak kalah hebatnya Indonesia di era 90-an pada masa pemerintahan Soeharto, pemirsa televisi Indonesia secara rutin disuguhi titian muhibah, suatu acara hiburan yang menampilkan penyanyi Indonesia dan Malaysia. Pada acara itu, penyiar televisi dari dua negara bisa saling berkomunikasi secara langsung. Indonesia menampilkan para penyanyi yang terkenal tidak saja di tanah air, tetapi juga di Malaysia. Malaysia juga menghadirkan penyanyinya yang dikenal luas di Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu di Malaysia dan bahasa Indonesia sendiri sama-sama berakar dari asal bahasa yang sama. Bahasa Melayu di Indonesia sudah dipopulerkan sejak lama oleh penduduk di kawasan Sumatera dan juga di kawasan di luar Sumatera. Di era modern, bahasa Melayu Indonesia mengadopsi bahasa Melayu Riau Lingga, sedangkan bahasa Melayu Malaysia mengadopsi bahasa Melayu Johor. Faktanya baik itu Riau Lingga dan Johor, keduanya pernah sama-sama berada dalam satu kekuasaan kesultanan yang sama, yang dikenal dengan nama Kesultanan Johor Riau. Penggunaan bahasa Melayu Riau Lingga dan bahasa Melayu Johor di zaman modern.
Penggunaan bahasa Melayu di Riau Lingga di Indonesia meliputi seluruh provinsi Kepulauan Riau dan sebagian daratan Sumatera, yaitu di Indragiri di Provinsi Riau. Sedangkan bahasa Melayu Johor digunakan di seluruh kawasan negeri Johor serta meluas ke seluruh kawasan Malaysia. Baik itu bahasa Melayu Riau Lingga maupun bahasa Melayu Johor sama-sama menggunakan bahasa dan logat yang sama. Hanya saja bahasa Melayu Riau Lingga di Indonesia disebut bahasa Melayu. Ini menjadi bagian dari Kepulauan Riau serta beberapa kawasan di Pulau Sumatera dan sebagian Kalimantan Barat. Sedangkan bahasa Melayu Johor menjadi standar bahasa formal di Malaysia. Dalam hidup ini, kita selalu menginginkan pencapaian yang lebih tinggi dari apa yang kita ada. Tapi, kita selalu takut untuk membuat perkara yang kita tidak tahu. Kita merasa tidak yakin, ragu-ragu, malu, malah melihat kelemahan diri melebihi kebolehan diri. Perbedaannya di mana? Aku cinta kamu. Saya suka kamu. Saya suka awak. Bahasa Melayu Riau Lingga yang digunakan sebagai standar bahasa baku di Indonesia merupakan bahasa sastra bagi kerajaan Melayu pada zaman dahulu. Jika sehari-hari masyarakat di Riau Lingga menggunakan aksen E, maka di acara formal mereka menggunakan logat aksen A. Logat aksen A inilah yang sudah tersebar ke seantero Nusantara terutama kawasan Indonesia, bahkan sejak sebelum kedatangan Belanda. Logat A juga terdapat di Malaysia namun hanya di sebagian kawasannya, contohnya di Pulau Pinang, Sabah, dan Sarawak. Mengapa aksen A menjadi E? Kita terpaksa berhadapan dengan masa depan yang kita sendiri tak boleh nak jangka. And tak semua yang kita impikan, tak semua yang kita harapkan, semua akan terlaksana. Di Malaysia baik itu aksen A, E, dan O semuanya dianggap sebagai bahasa Melayu. Sedangkan di Indonesia aksen E hanyalah bahasa bagi beberapa kawasan di Indonesia. Bahasa Melayu aksen A lazim digunakan masyarakat Malaysia terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan sastra termasuk dalam pembuatan lagu. Sedangkan di Indonesia, aksen A adalah aksen pemersatu seluruh daerah di Indonesia atau kita kenal sebagai bahasa Indonesia. Perbedaan bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia sekarang. Saya suka ayam goreng. Itu betul. Saya cinta ayam goreng. Saya tak suka nasi uduk. Okey. Bahasa Melayu di Malaysia sudah didominasi oleh bahasa Melayu Johor serta ada mendapat beberapa kata serapan dari bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang sudah berbaur dengan berbagai macam bahasa dari seluruh kawasan Indonesia. Bahasa Indonesia juga banyak menggunakan kata serapan dari bahasa Belanda yang tidak lazim digunakan di Malaysia. Sedangkan bahasa Melayu di Malaysia era kekinian sudah banyak bercampur bahasa Inggris yang jarang digunakan di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang semakin terasa antara kedua bahasa. Jalan keluar untuk berkomunikasi antara Indonesia dan Malaysia supaya saling mengerti satu sama lain adalah dengan menggunakan bahasa baku. Bahasa formal kedua negara relatif lebih mudah untuk saling dimengerti satu sama lain. Sepertinya kedua pihak perlu sama-sama membahas kembali kekerabatan antara kedua negara serumpun ini melalui bahasa baku sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi informasi antara kedua belah pihak. Begitulah tadi ulasan dalam video ini menyebutkan bahwa lagu di Malaysia menggunakan bahasa Indonesia. Semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang sebelum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.